Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Itulah momen saat Presiden Joko Widodo memohon di hadapan Parlemen Indonesia, tepat saat mesyuarat tahunan pidato kenegaraan kemerdekaan pada 16 Agustus 2019 pas di gedung DPR dan MPR. Dengan penuh rasa optimis di hadapan seluruh rakyat Indonesia, hari itu menjadi hari paling bersejarah bagi Indonesia. Keputusan besar telah diambil untuk Indonesia, yaitu memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Wacana pemindahan ibu kota sudah diucapkan Jokowi saat memimpin Indonesia di periode penggal pertamanya menjabat. Keputusan ini diambil melihat beberapa pertimbangan baginya untuk mengurangkan beban Jakarta saat ini. Jokowi juga memerintahkan para menteri dalam kabinetnya untuk merancangkan segala persiapan pemindahan ibu kota. Di samping itu, ini selaras juga dengan gagasan besar mantan Presiden Indonesia, Insinyur Soekarno pada tahun 1957 yang ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tidak berbeda dengan Soekarno, Presiden Joko Widodo pun memilih Kalimantan sebagai calon ibu kota pengganti. Namun, akhirnya memilih Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Negara dengan luas 56.180 hektar dan diberi nama Nusantara. Baginya, pemindahan ibu kota adalah mimpi serta cita-cita pendiri bangsa Indonesia yang harus direalisasikan. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara disambut baik oleh berbagai kalangan, namun tidak lepas juga dari banyaknya kontra. Menurut pengamat politik Henry Satrio, kebijakan ini adalah positif dan baik bagi Indonesia. Jadi pemindahan ibu kota ini atau pembangunan ibu kota baru yang namanya Nusantara ini kan sebetulnya monumen pembangunannya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu sudah membangun banyak sekali. Henry juga mengatakan bahwa pengaruh politik di Indonesia juga sangat menentukan masa depan pembangunan ibu kota Nusantara yang nantinya memakan waktu puluhan tahun. Undang-undang pembangunan ibu kota baru telah disetujui. Begitupun desain dari Nusantara itu sendiri. Untuk kompleks istana negara sudah disetujui setelah memakan waktu 2 tahun. Dengan bentuk menyerupai burung Garuda, gedung istana negara ini nantinya berluas 100 hektar dan 80% akan dikelilingi hutan. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dianggap sudah semakin padat. Kemacetan yang membuat mobilitas masyarakatnya tidak lagi efisien.
Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun, penduduknya berlipat lebih dari 2 kali. Oleh karenanya, pemindahan ibu kota dianggap menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah di ibu kota. Menurut ahli tata kota Nirwono Yoga, berdasarkan fakta yang ada, Jakarta akan tetap mempunyai daya tarik sendiri. Secara teknis pemindahan ibu kota ke IKN tidak akan berdampak signifikan bagi kota Jakarta. Ya, misal bapaknya, kalaupun yang dialokasikan itu ada sekitar 1,5 juta ya warga DKI yang dipindahkan ke IKN, jangan lupa Jakarta dengan pusat pertumbuhan ekonominya tetap sebagai menjadi magnet ya, akan mendatangkan lebih banyak lagi pendatang baru ya, yang bisa jadi lebih dari 1,5 juta yang akan datang ke Jakarta. Kemacetan, banjir, hingga kepadatan penduduknya menjadi masalah utama beban kota ini. Bahkan, prediksi akan tenggelamnya Jakarta terus dikemukakan oleh para ahli agar pemerintah Provinsi Jakarta terus berupaya untuk mengurai beban Jakarta. Namun, upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini belum juga menunjukkan hasil manis. Beberapa langkah alternatif untuk membantu kota dengan luas 660 km persegi ini tak kunjung mendapat solusinya. Untuk dua hal yang utama kalau kita bicara kemacetan lalu lintas ya, secara teknis memang berpengaruh terhadap semakin menurunnya kualitas udara kota Jakarta ya. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir ini kami melihat sudah mulai banyak hal-hal yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Bagaimanapun, Jakarta tetap akan menjadi kota yang sepenuhnya memadai. Dengan daya dukungan cukup serta segala fasilitas penunjang yang ada, kota ini masih dianggap layak menjadi ibu kota dari Indonesia. Proses pemindahan ibu kota ini rencananya akan dimulai pada tahun 2024 mendatang. Diawali dengan pemindahan pegawai pemerintahan sebanyak 60.000 orang dari 25 kementerian dan lembaga di Indonesia. Apakah pemindahan ibu kota negara akan menjadi pilihan yang tepat untuk Indonesia? Dan akankah ada lagi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ke depannya? Semua akan terjawab ketika pemindahan nanti sudah dimulai.